Yes. Dan ini dia menjadi momentum dimana kita sudah melihat di situ Chang'e bersama dengan Alice dari sisi RRQ Mika sudah di-ban, sedangkan dari teman-teman Belasan Era bisa memban Matilda bersama Ivy. Dengan demikian ini akan menjadi kesempatan untuk teman-teman RRQ Mika. First pick-nya akan mengamankan ke siapa? Apakah Jauhead ataukah mereka akan lebih mengamankan Popol Kupa? Popol Kupa. Ya, Popol Kupa hero yang cukup strong sekarang. Ada Granger juga kalau mau ya langsung ke arah junglernya. Dan Popol Kupa, yes, wise choice untuk RRQ Mika. Saya suka banget buat ngeliat Popol Kupa bisa open vision, punya single target lock yang lumayan lama sakit, dan juga pastinya punya sisi yang cukup besar. Betul. Terlebih lagi dia adanya growth-nya bisa bilang cukup bagus ya, dengan beberapa item seperti Deadly Blade cocok, Aumax juga cocok, dan juga Diamond Cross. Sedangkan di sisi teman-teman Belasan Era, wow, dua assassin yang bisa dibilang sangat populer di patch ini. Ada Link dan juga Benedetta langsung diamankan begitu saja. Benar, ini bakal ngebuat agak susah buat milih marksman mau siapa, karena kan marksman cukup tipis sekali bagian belakang, tapi terbuka juga masih ada Roger sebenarnya. Kalau dari RRQ Mika mau coba buat pakai marksmannya, kita menunggu dulu. Untuk picknya sekarang Pakito masih ada, Barats juga masih ada. Itu dia satu untuk Pakito. Yes. Alice juga masih terbuka sekarang, tapi Jauhead diamankan. Kalau dengan adanya Jauhead berarti gak ada magical damage setengah sebentar. Kemungkinan nanti bisa juga setline-nya Esmeralda kalau misalnya mau memakai magic damage ataupun Lunox menurut aku. Nah ya, karena mereka pastinya butuh untuk magic damage juga. Betul. Oke, kita skip dulu, masih ada dua pilihan terakhir nanti untuk RRQ Mika. Dan sekarang dengan adanya Benedetta di side ataupun bisa sebagai tank Parsha, Yes. untuk match artillery bagi Beletron. Betul. Dan ini menjadi kesempatan ban terakhir untuk teman RRQ Mika dan juga Belasan Era. Siapakah yang akan di-ban? Karena kita tahu sendiri apakah sideline-nya bakal ada Cloud atau tidak di game kali ini. Oke, menarik sih. Tapi kita lihat dulu, kita masuk ke dalam fase ban sekarang dari Beletron. Dan Selena. Ya, Selena, Jauhead, Popol Kupa. Wow, itu perih banget karena Jauhead nanti bisa masuk atau bermain sebagai side laner. Dan sekarang untuk banning sudah ada support mage di bagian tengah bersama dengan Link, berarti lebih ke arah side lane-nya. Masih ada Uranus, Alice. Betul. Dan Hilda. itu dia Hilda. Sebenarnya memban asal atau apa? Ada maksud nggak dengan memban Hilda? Kayaknya sih kalau kita ngelihat ya ada Hilda yang di ban, biasanya bakal tipis nanti buat junglernya. Yes, dan ini dia penampilan pertama dari Glue. Yes. Hero yang cukup tanky, dan apalagi setelah adanya mungkin bisa dibilang buff ya untuk ultimate-nya dia ketika dia melakukan split. Yes, nama dia cukup split drop apa double ya. Split terus apa-apalah. Jadi benar-benar ya gitu deh. Biarkan aku membersihkan jalan untuk tuanku. Hayabusa dan Sisil ya. Hanya cinta dan malam. Betul. Oke, jadi ini pastinya bisa dipastikan kalau Jauhead bakal bermain di side lane atau Sicilian yang bakal bermain di side lane. Tapi kalau aku lihat ya, kan adanya Glue di sini, ini bakal menyulitkan untuk Hayabusanya ketika sedang melakukan shadow kill, karena dia bisa tinggal split saja. Yes. Langsung jadi 10 anakannya banyak banget. Jadi benar-benar menurut aku ya, banyak orang yang mencoba untuk melakukan mempick Glue ya, tapi nggak semua orang gitu bisa mastery seorang Glue, karena emang kita perlu tahu sendiri bahwa banyak orang yang masih belum familiar lebih tepatnya. Ya, apalagi dengan ultimate dia yang tadi kayak Omo bilang, split-splitnya itu ketika lu naik ke atasnya lawan, terus lawannya itu bisa kalian pick off, reset cooldownnya cuma 6 second. Jadi bakal cepet banget, dan split bisa dipakai kembali oleh Glue. Dan split di sini punya regen SP yang sangat-sangat kencang sekali. Dan ya, itu dia untuk draft dari kedua tim, baik dari RRQ Mika dan Betul. juga mungkin untuk si Belasan Era ya. Yes. Kita lihat juga di sini Cini yang menggunakan Parsha, Glue-nya dipakai oleh Vivian, dan Cel menggunakan Benedetta, serta Valanir menggunakan Uranus. Sedangkan dari teman-teman RRQ Mika sendiri ada Gyogo yang menggunakan Popol Kupa, Lele Pinkan menggunakan Pakito, Vivi menggunakan Sicilian, dan S menggunakan
Hayabusa serta Queenie jauh head. Tapi kalau perlu ketahui sendiri emang early game ini lagi-lagi dan terkonsentrasi ya kepada pada early game ya. Tetapi sebenarnya Vivi ya mencoba untuk meng-secure last atau bisa bilang end game dari RQ Mika dengan ada burst damage dari Bad Impact dan juga Sanguine Claw-nya yang lebih tepatnya akan mengganggu pergerakan dari teman-teman Beleton Era. Betul. Bagaimana kita lihat ESE sudah mencapai level 2 di mana VVA juga sudah berhasil mendapatkan level 2. Lihat itu dia blue-nya, penampakannya sangar banget. Barusan ada slam. Pes. Emang skill-nya diulang-ulang. Karena dia kan dari banyak ini kan sebenarnya, banyak slime lah. Jadi satu jadi besar dia. Dan kita perlu tahu juga ini banyak yang masih belum familiar dengan adanya glue. Tapi kita di sini Cini langsung wings by wings mencoba untuk melakukan rotasi. Queenie yang berada masih banyak terkena energi impact bersama Chell yang mencoba untuk melakukan push. Dimana kita lihat Phantom Slash pun digunakan AI dan masih ternyata nggak ada. Hampir saja tadi execute yang berhasil digunakan, tetapi nice banget tiket dari seorang Queenie. Sedangkan di bawah sendiri Viva berada masih berbahaya dikejar oleh 3 pemain dari RQ Mika, yaitu ada Popol Kupa dan juga S3 pemain. Yes, masih dikejar-kejar juga, tapi ya ini kita belum tahu juga untuk early gamenya. Karena dari RRQ Mika mereka juga butuh untuk ngebawa ya si Sicilian masuk ke late game. Berarti kita bakal menunggu untuk 12 sampai 15 menit agar bisa lebih efisien lagi untuk P. Sedangkan buat si Beletron Era sendiri kali ini mereka punya early advantage, sebenarnya mereka punya link ketika menginjak level 4 sudah punya Tempest of Blade akan bisa menginvasi kemana-mana. Bahkan kalau mereka mau coba buat dapetin Turtle juga masih memungkinkan banget karena sekarang setup Turtle sedang dilakukan oleh Beletron. Lihat juga di sini para pemain RRQ mencoba ke arah kiri dan berhasil untuk dapat first blood. Di mana para pemain RRQ mencoba untuk maju, ternyata di situ Esnya pun juga harus gugur. Dan itu dia dua di mana para pemain masih terdapat team fight. Lele Pinkanya pun masuk di tengah-tengah Beleton Era dan 3 pemain RRQ Mika pun menjadi korban pada saat up turtle pertama di menit kedua ini. Yes, tapi Chell tadi kalau kita lihat memang sempat terhenti atau berhenti sendiri di area dari turret, entah apa yang terjadi tadi. Dan ini dia Gyokoi mencoba untuk melakukan pick, tapi masih ada retribution dari Vival untuk mengamankan turtle yang pertama bagi Beletron Era. Jadi mereka bakal unggul, at least dari segi buff juga Linknya punya shield tambahan. Yes, betul. Dan ini langsung di-reset saja oleh para pemain RQ Mika mencoba untuk men-setup ulang di mana para pemain RQ Mika sekarang objektifnya adalah mencoba untuk meng-pick off para dan lagi Gyokoi-nya di situ terkena geng oleh para pemain Beletron Era. Nice combination dari seorang Cini, Vivian dan juga Viva. Sedangkan di atas Chess masih bersama Queenie melakukan trading, anak Everon yang digunakan dan ini dia pergerakan Cini dan juga Vivian sepertinya mulai mengarah ke arah Queenie. Oke, dan untuk gold buff-nya seharusnya akan diberikan kepada Chell. Juga Cini hanya akan melakukan bantuan sedikit saja, bantuan damage. Dan itu dia, Cini kembali masuk ke dalam semak-semak berusaha untuk memberikan damage tambahan. Dan lihat, yes, langsung saja Viviannya menggunakan split itu, tapi S-nya pun langsung saja di pick off begitu saja. Dan ternyata terjadinya pick off di mana para pemain Beleton Era harus kehilangan Chell dan juga Cini. Dan Vivian berada di posisi berbahaya dan 1 poin tambahan 3 pemain di tangan RQ Mika. Kombinasi dari Queenie, Gyogyo dan juga Vivi membuahkan 3 poin. Lele Pinka sendiri mencoba untuk mempick seorang Valid. Execute yang sangat bagus sekali dari seorang Lele Pinka. Ya, sangat susah ketika Uranus harus berhadapan V1 bersama dengan Pakito. Yes. Yang dimana sangat-sangat diharapkan sekali pastinya ya untuk Valanir mungkin dengan Uranus dia melakukan cutting minion. Dan sudah Queenie-nya dikejar begitu saja oleh Evergreen dan lihat itu Fitter Ice Strike yang digunakan. Chell masih mengejar, Pasal Force digunakan tapi masih ada ejector yang menunggu. Apakah Chell maju? Ternyata tidak, lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Yes, dan RRQ Mika mereka masih stay, mereka masih bertahan juga. Dan Valanir harus berhati-hati jangan sampai langsung ke pick juga ketika baru respawn. Yes, kita juga di situ Vivi berhasil mendapatkan Cloud of Destiny bersama Lele Pinkan. Ada Blood X yang menunggu di mana Valanir di situ karena Jeb bersama dengan champion stand dari seorang Pakuito sangat sakit sekali. Dan ada Vivian juga yang mencoba untuk bertahan. Lihat itu mencoba untuk maju ke dalam, ternyata Equad Shadow diberikan bersama dengan Ogi Shadow Kill, ternyata masih belum bisa mendapatkan seorang Vivian yang langsung saja menggunakan split di situ. Yes, damage-nya bakal dibagi oleh anak-anaknya dari Glue. Tapi lihat invasi kali ini untuk RRQ Mika sudah masuk dan akan mendapatkan purple buff tanpa ada gangguan sama sekali. Tempest of Blood sementara waktu di bagian purple buff milik dari RRQ.
Yes, dimana di situ Queenie pun terpaksa menjadi korban dalam game tersebut. Vival pun sebenarnya langsung saja mengamankan turtle kedua dari teman-teman Beletron Era. Mereka bakal kedapatnya juga. Jadi ada pertukaran purple buff yang tadi terjadi karena sadar mungkin dari purple buff milik dari Beletron bakal diambil. Mereka merelakan, mereka memilih untuk mendapatkan purple buff dari RRQ Mika. Yes, dan lihat ini Valente sudah berhasil mendapat Oracle. Dimana lihat jab dan juga left punch dari seorang Lele Pinkan sakit sekali membuat Valanir harus menggunakan consecration-nya. Ternyata ada Cini yang menggunakan Peter Ice yang mencoba untuk melock seorang Vivi tapi berhasil kabur di situ. Yes, masih bisa kabur juga dengan split yang tadi sudah di pop ya. Betul. Dengan para pemain dari Beletron Era sepertinya emang di situasi seperti ini mereka masih mengungguli secara keseluruhan, di mana turretnya berhasil dapatkan 1 dan goldnya berbeda 1100. Vivian langsung saja Ogi Sedoku digunakan dan Lele Pinkan execute ke arah Vivian. 1 poin lagi untuk teman-teman RRQ Mika. Yes, gak ada split juga tadi untuk mendapatkan region HP, tapi untuk pertukarannya tadi adalah 1 ditukar dengan bottom turret. Vival harus berhati-hati ketika melakukan Vince Voice. Dan lihat Vival yang nggak punya purple buff di situ, sepertinya masih menunggu untuk spawning di daerah RRQ Mika. Tapi ada Queenie yang sudah bersiap-siap di situ dengan smart missile, di mana ada Gyogoy. Alves itu jadi mencoba attack M4 di mana Peter Ice yang mensupport para teman-teman dari Beletron Era. Dia pun ternyata mem-pop up Electro Final Boy, tetapi Pinkan masih ada Champion Stand. Damage dia suka salah sekali, ternyata ada Vivian melindungi teman-teman dari Beletron Era. Dan lihat itu saja, langsung saja para pemain dari teman-teman Beletron Era meng-setup ulang Vival sebenarnya berhasil menawan ini. Win quest-nya sangat baik sekali, tetapi Devian Sword-nya masih menunggu, di mana Lele Pinkannya kejebak di situ dan terpick off begitu saja dari teman-teman Beletron Era. Oke, dan balik lagi Shell masih bisa kabur kembali ke belakang. Dash yang cukup cepat tadi oleh Benedetta, sementara mereka juga membersihkan bagian tengah untuk minion wave-nya. Jadi secara objektif sebenarnya masih menangkan oleh Beletron Era, tapi mungkin secara powernya juga ini RRQ mereka masih cukup ketinggalan. Betul. Jadi masih butuh waktu juga untuk bisa mengumpulkan podi-podi item, terutama untuk Sicilia. Betul, dan lihat Ogi Shadow Play tapi masuk ke tengah-tengah Electro Final Bond, dan di mana Cell sambil menunggu detik-detik terakhir S mencoba untuk kabur. Dan lihat itu unable digunakan, ternyata disabet begitu saja oleh Cell. Yes, nyaris tadi. Dan kali ini ada ganking juga oleh Beletron Era di bagian bawah ini. Coba untuk memberikan unstoppable force, langsung mengincar ke arah sini, tapi enggak, ternyata Cini masih bisa mendapatkan poin juga. Yes, 2 pemain dari RRQ Mika terjadi pick off yang di tempat berbeda, di mana mereka juga barusan harus kehilangan Popol. Ya, dan bahkan kali ini juga bakal habis semua turret di bottom lane. Menyisakan hanya ada inhibitor di bagian atas, sementara untuk orange buff-nya juga akan diamankan oleh Beletron Era. Udah mulai terlihat menyeramkan bagi para pemain RRQ Mika. Ash, dan Sanguine Claw juga. Yes, mereka melihat di situ invasion lagi teman Beletron Era, mencoba untuk mengzoning para pemain RRQ Mika, tetapi Vivian dengan split-splitnya pede sekali untuk melakukan diving ke arah teman-teman RRQ Mika. Yes, ya, buying time juga pastinya cukup rusuh untuk split tadi. Yes. Apalagi dapat area ya. Betul. Dengan anak-anakannya, tapi sekali kena Sanguine Claw, seharusnya sakit banget sih buat dia. Yes, itu satu cara untuk mengcounter glue. Atau enggak, aku penasaran nih, kenapa banyak orang yang memakai cloud set, mungkin ini ya salah satunya, untuk mengcounter ulti split dari glue juga bisa. Benar, sekali Art of Thievery, yes, pasti langsung penuh. Betul. Langsung seger banget itu, Alice. Nah, langsung blazing duet ya. Betul. Dan lihat ini SS kejebak begitu saja, hampir saja dengan ejector sangat baik dari seorang ini, berhasil mendapatkan seorang Viva. Valanya berada posisi berbahaya, tetapi masih ada concentration. Sedangkan Peter Astrek berhasil mengenai seorang Queenie. Trading satu untuk satu, tetapi S berada di posisi yang berbahaya banget di situ, mencoba untuk melakukan gocekan mal, tetapi Vivian bersama dengan Valanit sudah bersiap-siap di cover support begitu saja oleh Gyogoy, dan slam-slamnya berhasil mengenai seorang S, mendapatkan 1 poin tambahan untuk teman-teman Beletron Era di situ, di mana Gyogoy-nya mencoba untuk bertahan dari invading jungle Beletron Era. Yes, tapi udah mulai sakit juga tadi dari Sicilian. 1 kali Sanguine Claw bersama dengan Bad Impact bisa mendapatkan 4 HP milik dari Glue, tapi killing spree ternyata untuk Shell. Dan sudah terbuka Lord yang pertama kali ini spawn, dan masih akan dikotakin terlebih dahulu para pemain dari RRQ Mika. Mereka sudah harus kehilangan 2 pemain, dan itu adalah salah satunya jungler. Jadi Retribution setidaknya harus untuk bisa diamankan juga, dan let's go. Siapakah yang akan melakukan setup ke Lord, dan tahan dulu, sudah keluar Feather Airstrike dari bagian atas sini.
Di bagian belakang tampaknya tidak tersentuh sama sekali. Dua anggota dari RRQ Mika kembali tumbang. Dan lihat itu back impact-nya tidak mengenai seorang Valanyr, di mana para pemain dari Bellatrix Era seperti dengan mudah sekali mendapatkan satu outer turret, hanya menyisakan inhibitor dari 3 lane tersebut dan membuat kesempatan bagi teman-teman Bellatrix Era untuk melakukan inisiasi di pit lord. Benar, dari Bellatrix mereka gak terlalu terburu-buru juga buat dapetin lordnya, lebih ke arah kayak mereka lebih ingin memaksimalkan pressure terlebih dahulu, mengirimkan semua wave minionnya agar tepat di depan dari inhibitor sebelum mereka memulai dari lordnya. Yes, tapi emang bener ya kelihatan banget di sini glue-nya itu menjadi kunci rahasia dari teman Bellatrix. Mengzoning para pemain RRQ Mika adalah objektif utama mereka dalam memberikan space ke Rachel dan juga Vival. Alright, dan lihat di bottom lane-nya cukup sabar banget sebenarnya untuk Chell-nya karena ada waktu tadi untuk membersihkan, tapi ditahan saja. Yes, juga, tapi ada lepingkan di sini bersama S mencoba untuk mempick out seorang Chell. Di mana kita lihat Electro Final Ball digunakan, S ya masih menunggu situasi dari teman-temannya untuk melakukan pick out, tetapi dia berhasil menemukan Vivi, mencoba untuk maju ternyata hanya digocek. Dan itu dia Queenie yang juga masuk ke dalam situ Electro bersama dengan teman-teman, dan ada juga Vivian-nya. Lihat itu terpick off begitu saja Queenie. Oke, Shadow Kill sepertinya hampir saja mau naik Queenie, tapi kita lihat dia berhasil kabur. Chell juga berhasil mendapat kill, di mana S juga harus terbunuh, menyisakan Lele Pinkan dan juga Gyogoy bersama Vivi. Wow, Chell masih bisa survive ternyata. Dan ya, 2 orang kembali harus tumbang di tangan dari Bellatrix Era, Ashe dan juga Queenie. Yes. Sementara Lordnya bakal spawn dari bagian top lane. Betul, pergerakannya sangat cepat sekali dari teman Bellatrix Era. Kita melihat di sini mereka benar-benar optimization dari move dan juga objektifnya itu benar-benar berbarengan dengan apa yang mereka mau. Para pemain RRQ Mika terpancing untuk melakukan team fight yang berada di dekat Lord tersebut dan membuat kerugian yang sangat bisa bilang besar ya untuk mid game kali ini, di mana Lordnya sudah mulai masuk ke high ground dari teman-teman RRQ Mika. Peter Isaac langsung dibuat itu saja, dan lihat Gyogoy-nya pun tidak bisa menerima damage dari teman Bellatrix Era. Dan para pemain dari RRQ Mika mencoba untuk menahan. Kita lihat Lele Pinkan pun bersama dengan Queenie set up ulang, di mana Lordnya menuju ke arah tengah. Para pemain dari Bellatrix Era juga mencoba untuk melakukan set push. Queenie pun langsung saja menggunakan Unstoppable Flash yang jauh sekali dari base, di mana Lele Pinkan side jab dan juga Tans yang berhasil mengenai, tetapi tidak bisa memulangkan para pemain Bellatrix Era di yang masih bersikeras, di mana Vivian-nya langsung saja menggunakan split dan outer turret bersama dengan teman-temannya juga sudah mulai gugur, hanya misalkan seorang base saja. Dan ini dia turret cukup panjang banget, di mana mega kill berhasil didapatkan oleh Chell. Sangat low sekali, tapi Ogi Shadow kita bersama untuk pick off. Ternyata ada Link bersama dengan Sicilian yang mempick off para pemain dari Bellatrix Era. Ya, secara defense ada Sicilian jadi masih cukup kuat untuk RRQ Mika. Minusnya adalah mereka sudah harus kehilangan seluruh inhibitor sekarang. Dan tinggal seberapa bersih nanti untuk Bellatrix Era agar bisa naik ke atas, karena target mereka adalah bagaimana cara untuk bisa mengembangkan Sicilian terlebih dahulu, karena di sini Sicilian-nya belum pernah ke pick off sama sekali. Yes, betul. 4-0, dan ini akan menjadi potensial banget untuk di late game, di mana benar-benar Vivi yang menjadi kunci untuk RRQ Mika. Benar. Jadi kayak ya sistemnya untuk defense, untuk bisa kasih damage dari belakang itu sudah ada, tinggal bagaimana nanti untuk di bagian depannya. Yes. Untuk bisa menahan serangan-serangan yang dibangun oleh Bellatrix Era. Dan Vival kali ini cepat banget ya untuk membersihkan seluruh jungle di bagian dari top lane. Orange juga akan menjadi makanan untuk Vival sekarang. Sementara RRQ Mika entah mereka harus lebih berjuang lagi untuk bisa bertahan, karena Ashe juga mendapatkan apa yang diinginkan. Dan sementara waktu di bagian lainnya rusuh sekali ternyata. Yes, tapi ada bahwa begitu saja teman-teman RRQ Mika, di mana 2 pemain dari Bellatrix Era sebenarnya berhasil melakukan Valanyr, di mana Vivian di sini berada situasi yang tidak baik, di mana Lele Pinkan lagi dan lagi 1 untuk 1. Benar, dan langsung reset cooldown juga dari 6 detik. Dan sudah ready kembali ultimate dari Glue milik Vivian, split-splitnya yang bisa dipakai nanti, karena sekali dia naik ke atas itu teman-temannya nggak bakal bisa ngebantu dulu, bakal ngebayang time yang cukup lama dari dia. Curse Helm untuk Gyogoy dan ada Oracle untuk Lele Pinkan sekarang bakal lebih tanky untuk menerima serangan dari Feather Airstrike ya, terutama untuk Oracle yang dibuild oleh Lele Pinkan, karena itu penting banget untuk memiliki defense magic. Karena dari lawannya sendiri kita tahu banget di sana ada Parsia dengan Feather Airstrike nanti. Betul. Dimana tadi tahu sendiri ya, grab dari Glue benar-benar tadi ganggu banget. Kita melihat bahwa Lele Pinkan tadi digerakin oleh Vivian ya untuk grab gitu. Jadi bergerak emang mau gimana, emang aku perlu jujur bahwa
Blue ini potensinya untuk di ke depan sih gede banget sih. Banyak beberapa player yang masih belum mengetahui bahwa Blue ini wow untuk zoning out bagus banget. Yes, tapi mungkin sebenarnya banyak juga sih yang bisa nge-counter dari Betul. Blue-nya sendiri, cuman kayaknya hampir gak ada itu dari RRQ Mika sendiri. So ya, kita bakal menunggu dulu Lord yang kedua kali ini sudah spawn juga, sementara inhibitor sudah habis. Bagi RRQ Mika, Lele Pinkan saling bertukar minion terlebih dahulu. Yes, mencoba untuk territory, dan jangan lupa untuk teman yang nonton beri dukungan kalian kepada RRQ Mika dan juga Veteran Era, karena ini menjadi penentuan siapakah yang akan mengambil 3 poin pertama. Apakah RRQ akan membuat keadaan jadi 1-1 ataukah Veteran Era mendapatkan 3 poin penuh pada hari ini? Yes, dan ini atau Lord yang kedua kali ini sudah di-poke oleh para pemain dari Beletron. Apakah ini hanya sekedar poke atau bakal langsung di-commit oleh Beletron? Ingat pukulan-pukulan dari Lord diterima oleh Vival tadi. Yes, tapi kita lihat sih pergerakan sudah mulai masuk. RRQ Mika mencoba untuk pasir, tapi ada Vivian yang menghalangi dengan speed di situ. Ogi Shadow Kill juga digunakan, mencoba untuk mempick up Vivian terlebih dahulu, tapi mereka Lordnya terisi diri saja. Ada seorang Vival yang berhasil mendapatkan dan kita lihat itu, Cele pun juga masih bergerak ya, dimana RRQ Space terpaksa mundur ke belakang dan Vivi pun tershutdown. Tempest of Blade digunakan, Deviant Sword yang sangat sakit sekali. Cele mencoba untuk menjoniat, dimana para pemain dari Veteran Era sukses mendapatkan 3 pemain RRQ Mika. Yes, tadi kalau kita lihat memang Vivian menargetkan langsung ke bagian belakang, mentargetkan ke arah Sicilian. Pecah kembali untuk split-splitnya, bakal naikkah? Bakal mendapatkan Queenie, dan itu dia tadi. Yes, Pemain-pemain dari RRQ Mika sudah bertumbangan 1 demi 1 dan tinggal Ash seorang diri, base-nya tidak akan terselamatkan lagi. betul, ditutup dengan freestyle di sini. Para pemain Veteran Era berhasil memenangkan pertandingan hari ini dengan skor 2-0 dan mendapatkan full point 3 pada regular season European Ladies Series ini. Yes, match yang cukup apa ya, bisa dibilang